aja. Kamu nggak jadi Aku bosan jadi manusia. Kamu nggak jadi potato. Dan kali ini dari Aura mereka udah langsung ngebuang Your Valir team Budi. is banned. Yes, Valir dibuang, support hero yang memang menjadi damage dealer terbesar dari setiap game. Banyak sekali pengguna Valir yang bahkan sampai mendapatkan MVP, tapi RRQ Hoshi mereka berpikir bahwa Selena masih menjadi masalah. Selalu membuka vision dengan sangat nyaman, memberikan gerakan yang baik pula bagi tim yang memiliki Selena. Dan tentunya pressure dari Selena itu yang sangat mengganggu dari setiap lane-nya. Semua core, semua hero pasti akan sangat berhati-hati kalau ada Your Selena. team Ya is ini lebih banned. ke arah respect band sih kalau menurut aku. Valir, respect band ke arah Finn, Selena, respect band ke arah Darkness. Yang kita tahu memang kalau dua teman kita ini sudah memakai hero signature mereka, wah udah ambiar semuanya. Tapi ada Uranus juga yang akan dibuang oleh Aura. Ini mungkin lebih respect band juga ke arah R7. Yang kita tahu dengan hero signature-nya Uranus bakal coba lakuin split push dengan mudah. Apalagi kalau misalnya diajakin 1v1, ayo aku mau ajak Your gelut-gelutan. team is picking. Yes, gak akan takut tentunya Uranus bisa menahan semuanya selain menjadi penahan offline mereka. Dia juga bisa menjadi frontliner dan Aura first picknya setelah jauh head di ban oleh RRQ Hoshi akan ke arah mana kak? Apakah Kufra atau Cecilia jadinya? Carmilla astaga. Cecilion dan Carmilla. tapi ternyata Carmilla untuk Godiva kah kali ini? Your Karena kita team tahu is ya, picking. Godiva kalau udah pakai Carmilla paling depan ngalahin tanknya. Berganas banget ya. Ganas pokoknya. Saya mau paling depan, tidak ada yang bisa mengalahkan movement speed saya. Betul, tapi RRQ apakah mereka akan mengambil Cecilion yang mengingat kalau kombinasi antara Carmilla dan juga Cecilion jadi pasangan bucin. Begitu kuatnya mereka di laning phase-nya, nggak hanya di laning phase tapi juga dalam war-nya. Bisa saling membantu sama satu sama lain dan Grok dan Digi. Wow. Your RRQ team sih is mereka udah picking. mengantongi satu hero yang bisa membuka map dengan sangat cepat, membersihkan clearing minion, early advantage sudah dimiliki oleh RRQ sih, ditambah dengan Digi. Iya, tapi kalau kita lihat dari Aura, mereka bisa aja ngamanin Karinya sebagai counter dari natural counter untuk Grok sendiri dengan pasifnya, dengan true damage-nya, dan apalagi kalau misalnya kita lihat Kari yang dibawakan tadi di match yang kedua itu juga luas banget space dia untuk farming. Jadi bisa jadi pilihan. Your bucin team Tapi pun ternyata- dikantongi oleh Aura. Mungkin seperti yang udah aku bilang dari awal, kalau RRQ sih nggak ambil ya pasti udah akan di Aura. Mereka nggak mau mematahkan hubungan dari pasangan antara Cecilion dan Carmilla. Iya, kali ini sudah ada combo bucin yang dibawakan oleh Aura. Apakah bisa membawa kemenangan di poin di game yang pertama? Dan Chow juga sebagai inisiator yang kita tahu memang baik banget dengan The Wave Dragon-nya, immune dari Shunpo-nya, dan bahkan Jet Kundo-nya yang bisa knock up teman-teman dari RRQ Your sendiri. team is Yes, banned. tapi RRQ sih mereka mengambil Kimi. Ini adalah hero yang sebenarnya juga menjadi salah satu signature hero dari Farmstrong. Dikantongi gitu aja oleh RRQ Hoshi. Permainan objektifnya makin terlihat dari RRQ Hoshi. Begitu cepatnya mereka bisa membersihkan clearing minion. Dan juga objektifnya pun sudah terjawab dengan adanya Kimi. Iya, dan kali ini Kimi juga bisa menjadi hero Your split push team yang is banned. cepat banget Aha. menginisiasi ke arah objektif lebih cepat dan kuat daripada marksman yang lain kalau menurut aku sendiri. Dan bahkan Iya. sekarang memang lebih ke arah build mage sih dari Kimi sendiri. Aha. Jadi menurut aku fleksibel banget. Tapi dari Aura mereka langsung ngebuang Kufuranya. Lebih ke arah respect band untuk LG. LG. King of Wakanda forever. RRQ Hoshi mereka kehilangan Kufra. Tentunya masih banyak pilihan lain karena LG pool hero-nya juga cukup luas. RRQ Hoshi Your team membuang is picking. Link untuk tim Aura. Dan LG sendiri dia bisa pakai Grok sih sebenarnya. Iya. Jadi mau main tank apa aja aku rasa sih sebenarnya fleksibel dari RRQ Iya. sendiri. Dan menurutku ini udah kayak Grok adalah hero-nya LG, lalu Finn pakai Digi. Iya, dan kalau kita lihat dari RRQ mereka udah, oh aku kira bakal diambil. Ternyata masih diubah-ubah, masih ada Tamus, masih ada Jauhead. Galau. Sorry, Jauhead di ban. Masih ada Tamus tapi Sylvana Your ternyata team yang is menjadi picking. pilihan untuk tim RRQ Hoshi. Iya, setelah galau menggalau akhirnya jatuh pilihannya kepada Sylvana. RRQ Hoshi tersisa satu hero lagi tapi Aura dua hero terakhir bagi mereka. Dan Offlaner. kali ini Tamuskah dan juga Cloud, tapi ternyata Kadita
Kita udah sering banget sih ngelihat aura nge-pick Kadita, tapi apakah akan diambil kali ini masih diubah ke arah Xbox dan Xbox yang akan Your team is diamankan picking. oleh tim Aura kali ini. Iya, bukan Kadita karena takut banjir dan Xbox lah yang menjadi pilihan bagi Aura dan juga ini manis banget sih ketika mereka bisa kasih space yang besar untuk Cloud berfarming ria pasti akan sangat nyaman tapi RRQ sih last pick kemungkinan untuk Sin dengan Hayabusa. Hayabusa kali ini ternyata yang diamankan oleh RRQ. Kita tahu ya permainan dari Sin kemarin Hayabusanya serem, horor, kayak mukanya siapa? kayak mukanya memocang kalau lagi marah. Saya aja terus yang jelek-jelek. Kalau Barir takut. Dan yang pasti kita akan memasuki game kita yang pertama sebentar lagi. Kira-kira menurut teman-teman dari draft pick yang sudah dibawakan dari kedua tim, siapakah yang akan mengamankan poin pertama? Apakah Viva RQ atau Aura Vaya? Vaya? Asik. Aura. Vaya zigzag banget. Vaya. Biasanya Fire. biasanya Aura Fire. bibirnya Fire. Fire. Tapi kali ini langsung saya di spam di kolom komentar guys. Gimanakah performa dari kedua tim yang akan ditunggu-tunggu sebentar lagi ya? Betul, yang berpikir bahwa RRQ akan menang Atau langsung 8%. aja like. Langsung aja Kalau like. kalian berpikir bahwa Aura akan menang, Di-like juga. Jadi semuanya harus ke like. Dan kita akan masuk ke dalam lane Showdown di match yang ketiga. Di week yang ke-7, tapi Cilukpa tidak jadi. Udah semangat-semangat kan? Ada pause. Tapi nggak apa-apa, yang penting semuanya bisa bermain dengan maksimal. Karena kita nggak bisa mengontrol mereka semuanya bermain di Iya. gaming house-nya masing-masing. Iya, jadi tergantung kalau misalnya koneksi dari GH-nya top Marco top, Mhm. lancar Jaya. Lancar Jaya. Dan masih 34.000 budaya yang like gimana nih? Aduh, nanti juga nambah ya, kita doakan 200.000. saja. Iya. Anak yang baik pasti akan nge-like, kalau anak nakal nggak nge-like gitu aja deh. Jadi kalau kalian baik, like. Kalau tidak, ya tetap like. Dan tentunya itu adalah piala yang akan diperebutkan oleh 8 tim yang bertanding, tapi tentunya hanya akan 6 saja yang masuk ke babak playoff. Iya, benar banget. Dan kali ini Lancip banget. pialanya kinclong. Kinclong itu nggak ada yang nyentuh itu. Iya, aku aja- Biasanya kita ngeliat ini tuh di depan. Iya, sekarang Dimasukin ke dalam karena dingin katanya di depan. Oke, di dalam lebih dingin. ya juga. Dan ya pastinya buat teman-teman yang lagi nonton di Nimo TV ya, jangan lupa di follow juga MPL ID-nya karena masih banyak kejutan yang akan diberikan oleh Nimo TV tentunya kalau misalnya Yes. teman-teman setia nonton di Nimo TV. Benar, juga salam-salam dong yang ada di Nimo TV yang lagi nobar sama KOL. Iya, Salam ya, apakah kalian lagi nonton sama Emperor. Winda? atau Eko juga, Iya. atau Listi, Iya, Atau- atau Puci, atau atau kamu, tapi kamu nggak bisa, kamu di sini. loh, ini kita sama mereka juga di Nimo TV iya. memocuan. Kamu Bener jangan lupa juga. ingatan. Tapi daripada kita makin ngelantur, ini adalah dia game yang pertama dari Best of 3 Series antara Aura melawan RRQ Hoshi. Iya, kali ini scene-nya sudah berada di area mid bersama dengan LG dan juga R7. Oh, ternyata R7-nya yang main Grok deh. Whiskey akan main Kimi, dan scene-nya akan Hayabusa, Vin-nya DG, LG-nya Silvana. Silvana. Ini menarik sekali. Sedangkan Yes. dari Aura, Funstrong akan memainkan Cloud, Phoenix dengan Xbox-nya, Clover dengan Cecilion, Darkness, pasangan bucinnya itu Carmilla, sedangkan Godiva dengan cowoknya. Iya, dan menurutku ini menarik sih R7 dia pakai Grok. R7 adalah mungkin player pertama yang mempopulerkan Grok untuk menjadi offlaner. Cukup kuat tentunya menahan laning dan bahkan kayak dia bisa on dengan mudah. Beast King di area bottom lane gak Santuy. terhentikan untuk memporak-porandakan di bottom lane-nya Darkness yang gak bisa ngapa-ngapain terus-terusan dicicil-cicil sampai turretnya tinggal 1/4. Iya, dan masih lanjutin ternyata di area bawah ya, nggak mau pulang ternyata. Masih di spam kali ini Phoenix, masih punya Fire Missile. Dan ada time bomb reverse time, bakal mengarah ke arah Phoenix saja. Iya. Whiskey-nya cuma cuk, 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 cuk. Udah selesai. Dan Beast King juga enak banget sih, dia udah ngedapetin level 4.
dan makin sakit lagi di arah bottom lane-nya. Gagal untuk menghancurkan turret di bawah menit yang kedua, tapi oke karena mereka masih owning di area bottom lane-nya dan bergerak ke arah mid lane semuanya. Mulai berotasi satu sama lain. LG bersiap-siap di area yang berbeda, tapi Phoenix dalam keadaan yang tidak baik. Terhimpit. Whisking di area belakang dan Finn-nya juga menjaga dan wow, alarm bom pun mengenai Phoenix. Phoenix-nya tumbang, ada backup dari Darkness tapi terlalu terlambat. Reverse time ke arah Darkness. Dan Darkness-nya masih bisa melipir saja. Iya, diselamatin sama Clover. Iya, sama ayangnya. Iya, pakai Moonlit juga dan kalau kita lihat tadi juga kalau nggak ada Moonlit Waltz, mungkin masih bisa ke-pick off ya. Iya, itu nice banget sih. Terus tiba-tiba hilang, hah? Di mana Darkness? Ternyata ada di Clover. Iya, karena aku diselamatkan oleh pasangan bucinku. Dan kali ini turret berhasil diamankan oleh Arkyhosi di hampir 3 menit pertama. Dan bahkan lihat, Whisking terlalu cepat seperti maksimum charge-nya. Tidak berhasil mencuri red buff yang sedang dicicil-cicil tadi. Ya, tapi mereka santai aja sepertinya setelah mengamankan turret di arah bottom lane. Rotasi mereka bakal makin mudah lagi, nggak perlu memusingkan satu lane di arah bottom lane. Tinggal fokus ke arah top lane atau mid lane. Setupnya bakal terus-terusan. Dan dari Phoenix dia masih menjaga di area bottom lane-nya. Bersama dengan Whisking, tapi buff-nya pun dicuri oleh RRQ Hozi. Sin dengan gerakannya lalu ada Way of Dragon tepat mengenai ke arah LG. LG seorang diri nggak bisa menahan damage yang begitu besar. Iya, tapi kalau kita lihat dari RRQ sendiri mereka masih coba untuk ngambil objektif ke arah turtle-nya kali ini. Tapi R7 yang hampir aja terpick off di arah atas masih bisa survive. Masih survive hanya untuk menjadi pengalihan isu aja supaya mereka berfokus ke arah top lane dan Turtle tanpa adanya kontes, RQC terus-terusan mengambil objektif demi objektif. Ya, R7 juga akan sedikit menahan pergerakan dari teman-teman Aura yang berada di atas Godiva dan juga Fanstrong yang masih free farm. Dan kali ini Whisking cuma energy transformation. Iya udah, Whisking new. Oh, lihat Phoenix-nya terpaksa membuka Last Insanity hanya untuk kabur dari kejaran Finn dan juga Whisking. Tapi kalau kita lihat dari Darkness sendiri, ternyata dari Clover masih punya bad fish dan lihat damage-nya mengarah ke arah seorang Finn yang begitu perih banget. Iya, spin-nya tumbang. Memakan damage begitu besar, apalagi bad fish-nya kalau udah dibuka sih semuanya harus mundur. Nggak bisa bertarung dengan keadaan memakan damage sebesar itu. Mereka baru level unyil, baru level 6, baru level 7. Jadi untuk menahan damage seperti itu pasti mereka belum cukup untuk dari segi itemnya. Sin berfokus ke arah top lane tapi harus berhadapan dengan Godiva. Dikejuk begitu aja. Sin membalas dengan Shadow Kill. Shadow Kill yang sempat dibagi ke arah Darkness kali ini. Nggak sempat men-take down Godiva karena damage-nya kebagi-bagi. Iya. Gak jadi ke-take down deh. Damage dibagi nggak apa-apa, asal bukan cintamu. Asal jangan dari hatimu. RRQ Hozi, mereka mencuri buff, gagal mencuri buff karena Phoenix. Dari semburan api yang terakhir dari Fire Missile-nya berhasil mengantongi red buff-nya. Sayang sekali RRQ Hozi gagal untuk mencuri red buff. Lalu bergerak lagi, Whisking nggak mau membuang-buang waktu. Efisien sekali pergerakan dari tim RRQ Hozi. Iya, dan kalau kita lihat sebenarnya dari Aura juga mereka nggak kalah agresifnya. Dengan tempo permainan yang dibawakan oleh Arkyhosi yang begitu agresif, dibalesin sama Aura juga. Jadi bisa dibilang poin untuk dari kedua tim sebenarnya nggak begitu beda jauh, 2-1 kali ini. Sedangkan gamenya udah berjalan 6 menit. Tapi kita lihat scene-nya berhasil mencolong ternyata. Kemudian diamankan oleh seorang tim RRQ kali ini dari Phoenix-nya berusaha untuk membakar-bakar saja dengan fire missile-nya. Setelah ada Godiva yang ter-take down kali ini dari RRQ, mereka harus mundur. Finn-nya bakal di-take down begitu saja. Masih ada Fanstrong yang dengan blazing duetnya tidak mengenai siapapun. Iya, setelah Sinsan itu pun membuyarkan formasi dari RRQ Hozi. Ini adalah pertukaran untuk mungkin hero supportnya, bukan core-nya masih aman untuk keduanya. RRQ Hozi hanya kehilangan Finn lagi dan lagi, sedangkan yang lainnya masih selamat, masih bisa kabur-kaburan. Dan Whisking berfokus terhadap objek di arah top lane. Sudah ada Shadow Kill dari Sin, mendapatkan satu dengan Shuriken yang terakhir. Dan Darkness pun harus ditumbangkan, tapi Godiva datang. Hampir aja terkena Jekundo, tapi dari seorang Sin masih bisa survive balik ke arah belakang. LJ bakal kembali kejar dan berhasil men-take down LJ di arah atas. Iya, rotasi terus-menerus, backup terus-menerus dilakukan dan Aura berhasil menukarkan LG dengan Darkness. Ini kita perhatiin ya, dari RRQ mereka benar-benar banyak banget yang bertukar role. Dengan LG yang tiba-tiba main Sylvana, R7 yang main Grok,
dan Misking yang bermain gini. Yes, betul sekali. Mungkin R7 di sini percaya diri kalau dia bisa pakai Grok untuk offlaner memenangkan lane-nya, tapi di arah top lane Godiva sepertinya ada salah step dari Sin, terlalu dekat dengan turret. Wave Dragon Connect, dia nggak bisa ngeluarin shadow kill-nya. Lockdown yang pasti dari Godiva menumbangkan Sin. Iya, dan kali ini dari Phoenix masih coba untuk fire missile aja. Momang yang ada di arah bawah dan sudah ada pause yang terjadi lagi kali ini. Masih Iya. menunggu biar player-playernya lebih nyaman mainnya. Dan yang pastinya buat teman-teman juga yang masih menonton, jangan lupa ya, berikan dukungan terus-menerus. Betul, dan walaupun ada pause nggak apa-apa, ini biar kalian bisa napas. Kesana juga bisa napas. Ah. Ya, tapi kalau melihat dari early game ya, sebenarnya RRQ masih saling mengungguli satu sama lain ya, bisa balas-membalas juga. Aura di sisi lain dia berhasil nge-take down Sin. Iya ya. Dan dimana kalau kita lihat memang Sin selalu fokus di landing atas dan kita tahu kalau misalnya Sin terlalu diving ke arah dalam ini sulit sih. Iya, apalagi Dia ada tipis Chow. banget, tipis banget. Dan Chow itu kalau misalnya pakai build damage, wow sakit banget. Itu dia, bisa nge-solo kill dari Hayabusa tentunya. Dan sembari lagi pause nih, jadi kalian sempet kan buat ke comment section, terus tulis-tulis, terus kalian bisa pencet tombol jempolnya. Di like dulu sebelum kita masuk lagi ke gamenya. Dan yang pastinya Sedikit berbeda ya dari panggung MPL Season 5 karena para player lagi main di rumahnya masing-masing sehingga kita nggak bisa mengontrol dari internetnya mereka atau Iya. dari device-nya mereka atau dari kakinya mereka, dari jempolnya mereka, dari rambutnya mereka, semuanya kita nggak bisa atur. kenapa kakinya ya? Tidak tahu, asal sebut saja, yang penting intinya semuanya harus bermain dengan nyaman dan optimal. Tapi tenang aja, kalian nggak perlu ragu akan terjadi hal-hal yang tidak profesional dari para player-player yang bertanding karena setiap timnya akan didampingi oleh satu orang dari MPL. Benar banget, masih ada teman-teman kita yang mengawasi. League Mungkin ada Ops, ini kali, LOL, League Ops. ada Rai Bavi mungkin di sana. Bisa aja, Ada Banyu Kak Setiadi. Banyu, waduh. Banyu Setiadi Kang di rumah Banyu, siapa? kamu tidak ada di sini pasti kamu di gaming house-nya RRQ. Bisa aja, iya, karena semuanya kan harus ditungguin satu-satu, Iya dijagain dong. juga. Dan dipastikan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, ini 165.000 yang nonton. Serius? Jangan lupa di like ya guys. Di like karena semakin banyak like-nya, teman-teman yang bertanding juga bakal semakin semangat. Kita Casternya juga juga. semakin semangat. Karena kalian nonton di rumah, kita yang bertugas di sini. Benar. Kalau kemarin sampai 100k, mungkin sekarang bisa sampai 1k. 1k lebih banyak maksudnya. Gimana? 101 nggak maksudnya? Iya, jadi ayo banyak-banyakin like biar kelihatan bahwa komunitas Mobile Legends juga sangat mendukung MPL Season 5. Dan rupanya kita langsung masuk saja ke dalam in-game, ada Blazing Duet, tapi saya Time Juring nggak bisa membantu Vin untuk bertahan. Iya, sudah mulai masuk kali ini dengan area Blazing Duet yang sangat-sangat on point dari seorang Fangstrong dan bahkan Clover yang berusaha untuk di take down sama Sin. Sini harus mundur, tapi kita lihat sudah mulai dibuka Batfish-nya dan Fangstrong ya udah ngedapetin stack 10 Bude, udah sakit banget. Kali Yes, ini betul, Vin ya mulai maju tapi dicoba untuk mencari lini belakangnya, Darkness-nya. Vin justru berada di lini paling depan. Gak bisa ngedapetin Fangstrong, gak bisa ngedapetin Clover. Yes, Karena ada penjagaan yang ketat. betul sekali ya, RRQ sih saat udah di unpause, tiba-tiba dia mendapatkan poin kill juga, saling membalas satu sama lain. Turret dari top lane pun hancur, dia rapid lane pun juga hancur. Aura killan banyak sekali turret, sedangkan RRQ cuma killan satu di arah bottom lane. Iya, dan yang perlu diperhatikan adalah Fangstrongnya di sini udah level 13, Bude. Tapi Whiskey juga level 13 sih. Tapi networknya masih dipegang oleh Misking dengan 7.000 network, sedangkan Fangstrong masih ngejar di sekitar 6.800-an. Dan mungkin perbedaannya adalah RRQ sih mereka nggak cuma mengandalkan Bising, tapi mereka juga mengandalkan Sin yang sekarang juga udah menyusul ke level 13. Dua core dari RRQ sih bermain dengan sangat prima. Iya, dan kalau kita lihat di sini dari tim Aura, mereka harus berhati-hati. Kalau misalnya mereka kehilangan turret terus-menerus, secara nggak langsung mereka bakal dikandangin, Bude. Dikandangin biasanya nggak dikasih keluar. Iya, tidak dikasih keluar dari bottom lane Phoenix. Seorang diri Barir pun
sudah dikeluarkan maksimum charge mengenai Phoenix dan semuanya. Resource skill untuk mengganggu Phoenix di arah bottom lane. Karena mereka tahu mereka ingin ngusir Phoenix dan mengamankan turret di arah bottom lane. Iya, bahkan R7 juga, pokoknya aku paling depan. Tenang aja. King, kamu pakai energy transformation aja. Udah di belakang aja. Anteng baik. Tapi Godiva di arah top lane, dia berhasil melakukan split push, mendapatkan tier pertama turret di arah top lane, Momo-chan. Iya, betul sekali. Sedangkan RRQ di arah bawah juga nggak mau kalah cepatnya. Kalau misalnya mereka bisa dapetin Flicker. turret lagi di arah bawah, ini bakal enak banget buat mereka. Dan bahkan Phoenix pun harus ter-pick off begitu saja. Iya, walaupun dia memiliki flicker sudah dia keluarkan, tapi itu nggak cukup untuk melamatkan dirinya dari gemburan pemain Ararkios yang 4 playernya berada di arah bottom lane. Ketika mereka udah menginginkan objektif, mereka akan make sure bahwa mereka mendapatkan itu. Tapi harus hati-hati juga, minion di arah atas sudah mulai masuk juga, mulai perlahan-lahan gitu ya. Didorong sama Godiva. Ini kalau misalnya dari RRQ mereka nggak peka map, wah tiba-tiba hilang kok ini inhibitor kita. Iya, Hilang. dan 5 keberbedaan network tentunya masuk ke dalam item milik RRQ. Begitu lengkapnya. 8.000 net worth dikantongi oleh Whisking, dia udah punya Ice Queen One, dan tentunya ini dia udah punya Holy Crystal yang dimana damage dia makin sakit lagi. Wow, damage-nya, percentage magic damage-nya itu bakalan perih banget, Bude. Bakalan tinggi banget, dan sudah ada Lord yang di PHP-in sama Whisking. Tapi Whisking udah ngedapat di level 15, cepet banget sih. Darkness-nya bakal terkena maksimum charge, dan dari Whisking benar-benar coba untuk ngebait. Ini kayak bakalan dicoba di bait dulu. Memaksa tim Aura harus masuk, harus keluar maksudnya dari base-nya. Dan bahkan sudah bertemu dengan LJ, masih ada Spiral Strangling juga yang dikeluarkan oleh seorang Sylvana. LJ kali ini masih coba untuk menahan pergerakan. Yes, dan di reset gitu aja dari arah Lord-nya. Apa mau Ternyata aku baru ngeh dari LJ memakai emblem tank. Wow, Sylvananya menarik. Tapi memang bagus sih untuk inisiasi dengan ada Imperial Justice. Tapi kali ini prediksinya sudah mulai membuka dengan Last Insanity. Tapi nggak ada follow up, Bude. Hanya mengusir saja teman-teman dari RRQ yang lagi ngumpet. Betul, dan Lord pun sudah di-enhance, harusnya Ryoshi akan komit ke area Lord karena sepertinya mereka juga menunggu timing yang tepat momentum untuk mengamankan Lordnya. LG berjaga-jaga di sisi Bash dekat tim Aura, dan Darkness pun sudah terlihat mendekati area Lord, tapi terlalu terlambat. Wall saat dikeluarkan, maksimum cat pun juga, tapi belum ada yang mengenai siapapun. LG berada di depan dan mencoba untuk kembali saja, tak ada yang komit untuk bertarung. Iya, kali ini bakal di setup ulang lagi dari kedua tim, dan bahkan kalau kita lihat scene-nya masih mendorong minion yang bakal mau coba mencicil-cicil outer turret kedua di arah mid. Iya, santai-santai aja di sini Ararkyoshi dengan net worth yang berada di tangan mereka dengan perbedaan sekitar 7.000, 8.000. 7.000. 7.000, Bude. Hitungannya angel teman-teman. Dan diginya sih udah full damage gitu. Wah, Clock gila. of Destiny. Dia bikin stack mana loh, ini menarik banget sih. Dan dicolong ternyata seorang Whisking yang ternyata timingnya pas banget dari maksimum charge-nya. Dicolong, blue buff-nya tutus. Iya. Jadi Clovernya nggak punya buff deh kali ini. Dari tim RRQ mereka sudah mengamankan Lord mereka yang pertama. Dan bahkan kalau kita lihat sudah mulai berjalan juga di arah atas, Lordnya sudah mulai masuk, dan ini auto turret di mid sudah mulai pecah. Ini maksimum charge lagi-lagi hanya menyicil ke arah Darkness, tapi kita lihat Vinnya sudah mulai membuka, udah nggak ada time journey. Dan bahkan Whisking-nya masih mencoba untuk menjaga posisi terlebih dahulu, dia nggak mau terlalu komit, dan Sin pun masih coba untuk masuk dengan Cold Shadow terus keluar lagi. Iya, ngehara saja ngebait dan ngecicil tim Aura pula. Permainan dari Ryoshi, mereka berfokus terhadap 3 lane karena minion sudah menyentuh inhibitor dari ketiganya. Arah top lane sudah hancur inhibitor. Walaupun di sini ada Finn-nya tumbang karena udah nggak punya time journey juga, masih tersisa banyak sekali. Tapi lihat, ternyata Shadow Kiro dari seorang Sin benar-benar begitu perih. Clover juga harus ter-pick off begitu saja. Dan kalau kita lihat Fonstrong ya berada di paling depan, LJ bakal coba untuk mengejar, tapi kali ini di flicker ternyata sama Whisking. Masih mau lebih ternyata. Dan bahkan Fonstrongnya harus ter-pick off begitu saja. Duke 3 sudah mulai hilang dari tim Aura kali ini. Ryoshi, minionnya sudah mulai masuk, barrier sudah mulai dikeluarkan, dan Phoenix masih punya Last Insanity. Sini-nya bakal berfokus ke arah base yang sudah terekspos, tapi nggak ada minion kali ini. Shadow Kiro masih coba di pop up hanya untuk mencicil-cicil saja ke arah Phoenix, tapi terkena stun dari seorang Sin. Hampir aja itu sempat digocek, tapi ternyata
dari seorang Whisking langsung berfokus kepada base Yes. dari tim Aura RRQ. Memenangkan poin mereka yang pertama. Luar biasa sekali tentunya karena ini kelihatan banget sih mereka membagi tugasnya dengan sangat